You see, kalau Anda mau sembuh, Anda harus bisa berdamai dengan dirimu dan masa lalumu. Baru Tuhan memberimu masa depan, dan kalau apapun di masa lalumu dan masa kinimu itu sesuatu yang dari Roh Kudus, tidak akan hilang. 40 tahun kemudian Anda akan kembali dengan kapasitas yang berbeda. Tapi kita harus bisa menerima jati diri kita yang sekarang ini. Jangan hidup untuk masa depan, itu adalah iman. Jangan hidup di masa lalu, namanya trauma. Hiduplah di masa kini. This is my jati diri. Ya sudah, aku bangkrut. Aku dulu konglomerat, tapi aku menolak punya mentalitas melarat. Aku hari ini melihat, apapun di depanku aku akan ambil, dan aku akan bertanggung jawab dan bekerja sama dengan Tuhan. Apapun yang ada di depanku, aku pokoknya akan kerja keras. Dan aku belajar dari kesalahanku di masa lalu. Kau bertahta di atas pujian umatmu, terimalah segala pujian penyembahan dari hati kami, Yesus. Engkau sungguh baik, amat sangat baik. Dan izinkan lewat lidah bibir hambamu, manusia menemukan jawaban untuk hidupnya. Beri kesempatan pada kami jemaat untuk bisa mengecap dan menikmati rema-rema yang datangnya dari hati Bapa. Roh Kudus, bawa pesan ini jauh ke dalam hati, jauh ke dalam kehidupan kami. Sampaikan sabdamu, hamba tidak mampu, kemampuanmu, sembunyikan hamba di balik salibmu. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Mari kita sekarang langsung ke ibadah ini. Dari waktu ke waktu pasti kita bertemu dengan jalan buntu. Pasti kita itu terbentur pintu, bukan pintu terbuka, pintu tertutup. Ada kalanya kita merasa, hidupku tamat sudah. Mungkin hidup karirmu, mungkin pernikahanmu, mungkin studi, masa depan, mimpi, cita-cita, atau apapun yang sedang Anda alami, termasuk ministry, termasuk pelayanan, kita rasa kayak sudah notok ini, sudah stagnan. Tidak ada kata buntu di dalam Tuhan, karena Yesus adalah pintu yang terbuka. Dia adalah ya dan amin, dan Yesus adalah jalan. Bukan hanya jalan ke sorga, satu-satunya jalan ke sorga, Yesus Tuhan. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui saya, kata Tuhan dalam firman-Nya. Tetapi juga jalan kehidupan. Tuhan itu buka jalan di mana tidak ada jalan. Mari kita baca dulu ayatnya, Keluaran pasal 2, ayat 15-22, saya bacakan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Tadi di kebaktian pertama kita baca ayat-ayat sebelumnya. Ceritanya begini, Musa membunuh seorang Mesir karena nggak terima lihat sesama bangsanya kaum Yahudi disiksa, alias kerja paksa. Tarik lebih panjang lagi, Musa ini dulunya waktu dilahirkan, di zaman pembunuhan bayi-bayi. Bayi-bayi Israel harus dimusnahkan. Anak cowoknya maksudnya. Dan Musa itu disembunyikan di sebuah keranjang papirus. Dibiarkan mengambang, kelihatan oleh pegawainya, oleh putri Firaun, lalu diadopsi. Singkat cerita, malah justru mama kandungnya yang menjadi asuh inangnya. Musa itu tumbuh dewasa, tahu jati dirinya, dia itu orang Israel. Tapi pakaiannya, bajunya, trainingnya, edukasi, pendidikannya, groomingnya, packagingnya, semua itu Mesir. Dan Musa itu dalam sejarah, ini bukan kata Alkitab saja, tapi arkeologis atau yang itu loh, yang gali-gali tanah peradaban berabad-abad, itu mereka sembunyi menemukan bahwa sebenarnya Musa itu dipersiapkan menjadi pengganti Firaun. Tapi benar-benar dia itu seperti bintang yang jatuh. Seorang yang diidolakan, seorang pangeran mahkota.
Harusnya proyeksinya jadi Mesir number one, tapi berakhir jadi buronan. Gara-gara tindakan gegabah, emosi seketika, meskipun dia tahu panggilan Allah dari kecil sudah terasa. Tahukah Anda bahwa kita semua itu merasakan panggilan Allah dari sejak kita kecil, tetapi setelah itu terinterupsi dosa. Tapi meskipun dia tahu tujuan akhirnya itu, nah masalahnya dia halalkan segala cara. Dia lihat Tuhan tidak bertindak, dia main hakim sendiri, bunuh tuh orang Mesir. Wah, runyam akhirnya, kena masalah hukum segalanya. Peduli amat, dia itu dipersiapkan jadi pengganti mahkota atau menjadi penerus tahta. Tapi oleh karena satu kesalahan hidup kita bisa berabe loh. Nah karena itu kita melihat cerita ini waktu Musa tertimpa sebuah masalah. Saya yakin dia merasa hidupku tamat sudah. Kita baca ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu. Perkara apa? Pembunuhan orang Mesir oleh tangan Yahudi. Dan ternyata dari bayi Yahudi yang diadopsi, Firaun ngamuk sekali. Ngamuk. Ya, ingat ya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita mau kompromi menjilat dunia. Ujung-ujungnya dunia pasti akan mencarimu untuk membunuhmu dan menceraikanmu. Apapun yang kau jalin di luar sana, kalau bukan dari Kristus itu tidak akan aman, tidak bisa permanen. Di akhir hari, Anda tetap orang Ibrani. Nanti kalau ada apa-apa, yang nolong Anda juga sesama anak-anak Tuhan. Yang menguburkan itu tangan pendeta nanti hamba Tuhan. Karena itu jangan lari. Jangan lari dari panggilan. Dan please, jangan flirting, jangan bercumbu dengan dunia. Jangan kompromikan kebenaran. Karena semua itu akan kau sesali suatu hari. Dan saat segala sesuatu seperti tertimpa atas kepalamu, seperti seluruh dunia itu ambruk di depanmu, waktu itu yang menolongmu tetap adalah umat Tuhan. Ingat itu, Firaun tidak bisa menolongmu, Mesir tidak bisa membantu. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Kenapa Musa duduk di sebelah sumur? Dia lari kan? Dia nggak sempat ganti baju. Sampai di situ dia nggak tahu what to do. Dia nggak tahu dia harus berbuat apa. Saya yakin Musa dalam konteks ini dia sedang melamun. Melamunnya tertegun. Melamunnya itu tercengang. Have I lost everything? Sudahkah aku kehilangan segala sesuatu? Jawabannya iya. Di titik terendah dalam hidupnya, dia nggak tahu dia harus ke siapa. Dan Musa sekalipun sudah dididik dalam takut akan Tuhan, papa mamanya Musa itu dua-dua Lewi atau orang-orang yang melayani. Orang-orang yang berdoa. Tapi Musa sendiri belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika dalam masalah, segala sesuatu tidak bisa menolongmu, percayalah, disitulah guna iman. Iman itu jangan dibangun ketika kita sudah di dalam problema. Iman itu dibangun ada nggak ada masalah. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, karena itulah yang akan menolongmu. Itulah yang akan menopangmu di saat segala sesuatu runtuh. Tapi singkat cerita, Musa belum punya itu. Dia sampai ke tanah Midian. Tanah Midian di sini itu di Saudi Arabia hari ini. Jadi itu Musa lari, kalau kita tahu geografi, dari Mesir itu ke Saudi. Satu, saya pikir dia lari mungkin ambil salah satu kuda, seekor kudanya. Karena dia pangeran kan, dia ambil langsung lari sebelum sampai ke Firaun, lalu habis itu diberikan perintah dicekal atau penahanan. Musa lari. Atau dia larinya itu jalan kaki. Pokoknya dia menempuh tempat yang jauh. And Moses felt lost, pasti dia merasa tersesat. Dia lari kan pasti dia tidak punya perencanaan, aku mau kemana. Pokoknya hatinya menuntun kemana ya dia lari ke situ. Tanpa dia tahu Tuhan sedang menuntunnya ke suatu tempat untuk dia mengalami anugerah yang baru. Sometimes dalam hidup ini kita merasa seperti semua yang kita bangun itu runtuh. Ada kalanya sungguhan itu, ada kalanya itu hanyalah perasaan. Manusia kalau mengalami masalah itu dia merasa kalau hidupnya itu udah kiamat. Ini adalah persoalan terbesar. Seperti dia adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Sebenarnya orang bunuh diri itu kalau diizinkan hidup sebulan lagi, dia mungkin akan menyesali perbuatannya. Karena hidup itu masih tidak menentu, baik itu berkat maupun tantangannya. Kita tidak pernah tahu di depan itu baik atau buruk.
Karena itu jangan ending hari ini, jangan kau akhiri hidupmu sekarang. Jangan menyerah, jangan putus asa terlalu cepat. Orang yang bunuh diri dan berhasil itu kasihan sekali. Andai kata dia bisa lihat minggu depan aja, mungkin dia berubah pikiran. Makanya jangan pernah gelap mata kalau kita mengalami masalah. Itulah pentingnya pelita di kaki dan terang bagi jalan. Itu pentingnya kita itu selalu bercermin dengan firman-firman ini. Waktu kita sudah stagnan, waktu kita itu ngerasa stuck, ngerasa terjebak. Firman ini selalu akan membawa kita 10 langkah ke depan dan melihat dari sudut pandang Tuhan. Orang yang lihat firman tidak akan mengakhiri hidupnya. Orang yang memandang firman tidak akan mudah menyerah. Musa itu berakhir di Saudi Arabia. Dan dia duduk di tepi sebuah sumur. Aku sedih. Duduk sendiri, ambil tali, lalu lanjutkan sendiri. Musa, saya yakin dia merasa tersesat. Dia merasa tamat sudah. Buyar tenan semua rencana yang dia miliki. Dia rasa segala sesuatu dikubur di Midian. Toh Midian itu juga bukan pilihannya. Kemana kaki dia tertuju, kemana ada jalan, di mana ada transportasi berikutnya dengan uang sisa, uang Mesir di tangan. Kan Musa nggak sempat packing. Kemanapun angin membawanya, dia ke situ. Ini bukan pilihanku Tuhan. Sometimes you feel hidup ini tidak memberimu pilihan. Rasa seperti kita berakhir di suatu tempat, itu bukan rencanaku. Malah di hati kita pun curiga, jangan-jangan rencana Tuhan juga gagal semua dalam hidupku. Nah, Musa merasa segala sesuatu yang saya sebutkan tadi, A sampai Z semua dia rasakan. Aku rasa aku gagal, aku rasa bahkan Tuhannya Allah, Tuhan Allahnya papa mamaku yang didik aku dalam kebenaran. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menolong saya saat ini. Tanpa dia sadari, Tuhan justru membawa dia ke Midian. Ketika kita merasa tamat sudah, Tuhan pun gak bisa tolong kita. Rencanaku semua gagal, idealisme saya semua runtuh. Aku tuh punya good planning tahun-tahun yang lalu, hancur lebur semuanya, uang gak punya. Pekerjaan aja sekarang saya di PHK. Atau apalah jadi masalah Anda. Kita merasa kita itu seperti berakhir di suatu tempat yang kita tidak inginkan. Bahkan jangan-jangan Tuhan pun gak tahu aku di mana sekarang. Don't forget, kita semua sudah dapat bocoran, tahu cerita akhir Musa. Justru dari Midian, Tuhan bentuk orang ini menjadi pembebas Israel yang sejati. Justru di Midian, dia ketemu rencana Allah berikutnya. Jangan-jangan Tuhan yang kau kira tidak pegang kendali itu, Tuhan bisa bekerja sama dalam segala sesuatu, termasuk perkara yang paling buruk di hidupmu, untuk membuat Anda mendarat tepat di poros kehendak Allah. Musa di Midian itu di poros kehendak Tuhan. Di situ dia ketemu Rehuel. Di situ dia ketemu putrinya nanti Rehuela. Tak lama kemudian di daerah situ nanti dia akan berjumpa dengan semak belukar yang terbakar. Panggilan Tuhan dan instruksi besar berikutnya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun kita bisa merasa Tuhan sudah tinggalkan kita. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Seutas tali yang masih menghubungkanmu dengan Roh Kudus itu jangan kau lepas. Itu satu-satunya harapan di hari-hari gelap di dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk ke arus bawah, satu-satunya fondasi adalah firman. Sekalipun kita rasanya semua firman ini tidak berlaku atas hidupku. Kita baca, waktu kita mau baca Alkitab dari mana, yang kita lihat hanyalah satu buku besar seperti ini. Aku tenggelam pun tidak tahu kira-kira rema apa di hidupku. Mendengar suara Tuhan aku sudah tulis sama sekali. Tapi jangan kau tinggalkan karena ini satu-satunya fondasi ketika semua fondasi hidupmu runtuh. Saya berani konklusi dari cerita ini bahwa Musa mendarat persis di airportnya Tuhan. Waktu dia hilang segala sesuatu. Saya yakin dia sudah merasa sebagai orang yang paling gagal, paling salah. Jangan lupa, dia barusan melakukan satu dosa. Baru hari sebelumnya, ini keesokan hari ceritanya. Dia baru bunuh seorang Mesir, lalu sudah jatuh ketiban tangga. Yang dia tolong tuh, gara-gara itu dia bunuh, yang dia tolong itu orang-orang Ibrani, menolak dia mentah-mentah. Waktu mau dilerai, ayolah you guys jangan berkelahi. Lu kira lu siapa? Itu yang salah. Tadi saya cerita di kebaktian pertama, biasanya orang yang salah itu yang paling vokal. Lucu, orang salah itu kan harusnya mawas diri, dia remorse atau penyesalan, atau malu lah minimal. Ini enggak, malah yang keras.
Malah yang protes itu yang salah. Nah, Musa itu ditolak sama orang-orang Ibrani ini. Yang salah itu kritik dia, yang disalahi, yang dibela Musa. Tidak membela Musa kembali. Pernahkah Anda jatuh ketiban tangga? Orang yang kau tolong ketika kita dalam masalah lari semuanya tidak ada ceritanya. Dan malah justru orang yang kepada siapa kita pernah berjasa, malah justru orang itu yang menjual kita. Wah, ini namanya jatuh ketiban tangga. Sungguhan ini Musa. Baru kemarin dulu, mungkin dia lari berapa hari nih, jauh kan, dari Mesir ke Saudi, naik kuda saya yakin di tengah jalan kudanya mati. Kehabisan bensin, kehabisan rumput. Musa ini sudah merasa, I'm done. Dia cuma sisa satu langkah sebelum bunuh diri. Cuman dia punya bibit bobot bebek itu bagus. Atas itu 2 imam, atas itu 2 Lewi. Nggak bisa lari. Nanti lain kali lah saya cerita, apa dampaknya kalau 2 orang tua, kedua-duanya orang tua kita, papa dan mama bukan salah satu timpang. Sama-sama melayani Tuhan. Anakmu tidak bisa direnggut sama setan. Saya ingin Anda mengerti satu poin ini luar biasa. Ketika Musa di Midian saya gambarkan, dia pasti sangat putus asa. Aku rasa orang yang paling salah. Aku pendosa. Papa mamaku Lewi, aku pembunuh. Lalu aku ditolak sama bangsaku sendiri. Dia itu pahit hati. Kepahitannya bukan hanya sama Tuhan. Kepahitan juga sama sesama manusia. Kepahitan sama orang Ibrani. Kepahitan sama orang Yahudi. Kepahitan sama orang Mesir. Kepahitan sama putri Firaun. Kok diam aja, kok aku enggak dibela. Dia pahit sama semua orang. Tapi saya tunjukkan. Semua yang ditaburkan oleh mama Musa tidak sia-sia. Musa masih punya satu karakter yang harus kita contoh. Dia tidak pengangguran. Detik dia lihat kebutuhan berikutnya, dia langsung isi itu. Orang biasanya kalau sudah pernah di titik tertentu tinggi, nggak usah setinggi Musa lah, pangeran. Anda dulu mungkin orang berada, bukan konglomerat. Orang berada, tiba-tiba jatuh bisnisnya. Mau nggak kerja sama orang? Mau nggak kuli bangunan? Oh, gengsi lah. Aku ini S2. Tahukah yang antar makanan-makanan, waktu saya berada di satu negara, bukan Indonesia, saya nggak mau sebut, itu S2 semua. Ketika mereka mengalami krisis pekerjaan, nggak peduli, sarjana S2 master semuanya. Karena saya ajak ngomong beberapa, saya bisa bahasa itu soalnya. Kamu sekolah apa segalanya? Saya pernah sekali interview waktu salah satu datang ngedrop sesuatu, ya. Saya tanya, kok kamu mau kerja begini? Saya bilang, tidak ada pekerjaan, lebih baik bekerja daripada tidak bekerja. Luar biasa. Tidak seperti mungkin bisa jadi orang-orang di sekeliling kita sendiri yang jual mahal setengah mati. Baru S1 seperti saya, baru sarjana muda. Oh enggak, kerjaan seperti ini, P-nya enggak bagus. Tapi kan ada bayarannya. Enggak ada proyeksi ke depan seperti apa, enggak. Kerjaan hanya jadi kerjaan tidak punya komitmen. Tidak punya komitmen terhadap waktu. Pekerjaan apapun yang diberikan itu hanyalah batu loncatan. Tidak pernah ada komitmen hati. Tidak pernah mencintai pekerjaan itu. Sehingga kita gaya dan berkata, ini tidak di levelku. Levelmu apa? Nganggur. Musa, pangeran. Next Firaun. Hari itu jadi satpamnya 7 perempuan. Dan dia bantu nguli minuman. Ambil dari sumur-sumur yang jeru itu. Ambil air bersih bukan untuk perempuan-perempuan itu. Siapa tahu ada yang cantik. Nggak pernah dia itu punya motivasi. Dia kasih itu hanya membantu. Yang dia kasih minum itu kepalungan, itu untuk hewan. Dia masuk, dia jatuh dari pangeran, mengerjakan pekerjaan kasar. Dan bagi orang Mesir kita perlu mengerti kebudayaan mereka. Orang-orang Mesir itu benci peternak. Karena orang Mesir menganggap itu pekerjaan haram dan pekerjaan murahan. Pekerjaan bawahan, rendahan, kasaran. Itulah sebabnya sekalipun Yusuf itu diangkat tinggi-tinggi Perdana Menteri, tapi dia dari keluarga shepherds atau gembala, ini bukan gembala sidang, tapi gembala mbek-mbek domba, lembu sapi segalanya. Makanya tempat mereka dikasih khusus namanya Goshen di Mesir. Goshen itu pisah dengan Rameses atau tempat kota-kota, tempat Firaun ada. Tidak boleh sama-sama. Yusuf pun makan sekalipun dia itu dianggap sebagai bapaknya Firaun. Dia makan tuh meja beda dengan pejabat-pejabat Mesir. Mereka semua takut karena otoritas dan integritasnya.
Tetapi Yusuf itu tidak mau mereka itu bergaul dengannya karena, peternak lu, bau. Sekarang tiba-tiba Musa dari next in line yang berada dalam antrian menjadi Firaun kemudian, dia harus melakukan apa yang seluruh istana, dia pun sudah dididik begitu. Bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan menjijikan. Dia nggak peduli, asal itu halal dan legal. Asal itu ada kebaikan di dalamnya dan juga ada nafkah, dia pasti akan melakukan. Kita lihat ya ayat yang ke-7, ayat ke-16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Ada seorang imam di Midian punya 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi makan, memberi minum kambing domba ayahnya. Coba katakan imam di Midian. Sedikit kasih sejarah, Midian itu adalah anak Abraham juga, tapi dari keturah setelah Sarah mati. Dia bukan Abraham, Ishak, Yakub, bukan. Ishak itu kan anak Sarah. Dia Abraham, keturah, menikah, turun ada Midian. Jadi nggak heran, imam di Midian ini tetap rohani, tapi mereka punya pewahyuan tentang Tuhan di perjanjian lama, belum lengkap karena zaman itu belum ada Alkitab. Dan mereka punya pewahyuan tentang Tuhan sampai Abraham. Mereka nggak ngerti apa yang diturunkan dari Ishak. Maksudnya mereka tidak punya hukum Taurat. Nanti itu zaman Musa. Tapi mereka punya semacam kepekaan dan kerohanian karena yang namanya Abraham itu seorang bapak rohani. Jadi pasti yang namanya anak-anaknya semua dididik dalam takut akan Tuhan. Sebab mertua Musa ini seorang yang ternama. Di sini namanya Rehuel. Kita tahu di dalam insiden yang lain dia namanya Yitro. Itu memang namanya Rehuel Yitro. Sama seperti pianis kita ini namanya Sony Pitoy. Ada yang panggil dia Pak Sony, ada yang panggil dia Pak Pitoy. Pak Yitro adalah Pak Rehuel. Pak Rehuel adalah Pak Yitro. Dan Yitro ini memberikan saran kan, Anda akan tahu, ini orang berhikmat. Suatu hari dia melihat Musa gimana mengadili umat. Makanya Musa ini kok cepat tua, makanya menantuku ini kok cepat beruban. Waktu dia datang lagi kunjungan, dia beritahu sama Musa. Jadi mereka saling memberkati. Dari sang mertua ini menjadi berkat kepada menantunya. Dia berkata, lu jangan begini. Begini kamu kan capek. Buat pemimpin-pemimpin jumlah ribuan, ratusan, puluhan. Ya. Dan kamu lihat mereka biar tangani sendiri. Yang sulit-sulit baru naik ke kamu. Yitro memberikan saran bagaimana melakukan secara administrasi dan organisasi. Tapi sebaliknya, Musa mendapatkan kelahiran baru mertuanya. Musa cerita gimana dia belah Laut Merah. Karena semua terjadi itu, Yitro lagi di Midian. Dia ceritakan sehingga akhirnya Yitro membuat satu confession, pengakuan kalau Anda baca di dalam perikop yang lain. Tidak ada Allah seperti Allah Israel. Di situ dia lahir baru. Nah kita tahu bahwa imam di Midian, si Yitro ini punya kerohanian. Tidak heran ketika Musa itu sendiri orang sekuler, meskipun dia ada bibit bobot bebet dari Lewi, imamnya, dia ini orang sekuler, waktu dia itu mengalami goyang, waktu dia hilang sesuatu, dan bahkan dia sendiri pun seolah hilang, dia landingnya tahu nggak di mana? Apronnya. Keluarga yang rohani. You see that? You always will land in spiritual life. Kerohanian yang kita bangun itu adalah tempat empuk untuk mendarat ketika seseorang dalam masalah berat. Muter-muter dia lari nggak sengaja. Dia nggak tahu tiba-tiba di sini Saudi Arabia ketemunya anak Abraham, keturunan Abraham. Dia landing pada rumah tangga seorang pria yang bijaksana, meskipun pewahyuannya tidak lengkap. Lalu Musa, coba kita lihat sekarang Musa ya. Sampai mana tadi ya? Ayat 17, maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Coba katakan kanan kirinya, kalau melamun jangan lama-lama. Anda lihat ya, melamunnya Musa itu di ayat 15 hanya 1/4 ayat, tidak setengah bahkan. Bla 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 bla, terakhir ada kata-kata, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. 1/5 ayat kali, bukan 1/4. Tapi waktu di ayat 17, ketika dia melihat satu adegan ketika 7 perempuan itu dibully, Musa langsung bangkit
menolong mereka. Ini adalah perbuatan aktif, iman tanpa perbuatan dalam hati. Kita itu hari-hari ini, peduli amat susah atau tidak, kita harus menerapkan hidup rohani dulu, lalu juga aktivitas sehari-hari. Yang aktif, kita semua harus jadi aktivis, bukan pesimis. Lawan kata aktivis, itu bukan pasifis. Nggak enak, susah diomong. Lawan kata aktivis itu pesimis. Orang pesimis biasanya nggak berbuat apa-apa. Aktif. Tapi pastor, aku barusan di PHK. Don't worry, Musa juga. Bukan di PHK saja, dia diburu. Mau dibunuh. Nggak main-main loh masalahnya dia. Kalau yang mau bunuh dia itu orang biasa lain cerita. Yang mau bunuh dia Mesir number one. Dan Mesir ini Firaun dulu gagah perkasa, jadi berarti seluruh wilayahnya. Kenapa dia lari ke Saudi Arabia? Saya nggak tahu kenapa, tapi di situ tidak ada penjagaan. Ini adalah daerah yang tidak ada kerjasama dengan Mesir waktu itu. Musa ini melawan adik kuasa. Yang lawan dia itu adik kuasa. Musa bangkit menolong mereka. Ketika dia melihat suatu perkara kecil, dia barusan melamun tercengang dan meratapi nasibnya, dia langsung bangkit, langsung bantu. Begini, kalau kita mau lihat berkat selanjutnya atau berkat berikutnya, kita harus peka terhadap kebutuhan selanjutnya di depan mata. Jangan kita bengong. Secara rohani atau secara kehidupan ini sehari-hari, jangan melamun lama-lama, jangan bengong, jangan meratapi nasib, tidak perlu lagi terus menoleh ke belakang. Ya wis, ya sudah, nasi kalau jadi bubur, doalah sebelum makan, makanlah bubur itu jadilah sehat, dan kekuatan yang ekstra itu ngulilah. Itu bukan soal kondisi keadaan realita kehidupan, ini bicara soal prinsip kehidupan, prinsip hati yang bisa diterapkan di dalam setiap kondisi. Pokoknya aku menolak untuk menjadi seorang yang pasif. Aku menolak untuk menjadi orang yang pesimis. Aku akan mencari kebutuhan berikutnya. Kebutuhan berikutnya yang di depan mata Musa adalah 7 perempuan, airnya padahal mereka udah antri, diserobot sama gembala-gembala yang kasar itu. Lalu habis itu airnya dihabiskan, tidak disisakan. Dan Musa melihat itu ketidakadilan, dia bangkit. Tapi kali ini dia tidak bunuh, tidak ada ayatnya dia bunuh lagi, dia belajar dari kesalahannya. Orang bodoh yang akan mengulangi kesalahannya. Jadi kalau kita itu sebagai orang berdosa, jadilah yang kreatif. Kalau kita sudah salah, belajar dari kesalahan, jangan ulangi lagi. Minimal kalau kita harus berbuat salah lagi, bukan yang sama lagi. Dan Musa melihat itu, dia tidak bunuh, tapi mungkin dia pakai bahasanya dia, atau mungkin saya sih curiga, Musa itu pasti kekar. Dia pasti tinggi dan besar. Pangeran lah, nggak mungkin yang krempeng gimana. Dia waktu berdiri, dan dia pakai pakaian kerajaan, masih sih, kan dia belum sempat ganti baju. Waktu dia berdiri gitu, saya yakin Musa pakai hikmat. Gimana caranya ngusir gembala-gembala itu. Tidak terjadi pembunuhan lagi, tapi Musa langsung bangkit menolong wanita-wanita ini. You please find the next needs. Temukan kebutuhan berikutnya yang ada di depan mata, isilah. Temukan pekerjaan berikutnya di depanmu, lakukanlah. Temukan ministry, pelayanan kemudian di depanmu yang ditawarkan, ambillah. Servolution, audisi nyanyi. Semua kunci G, sana kunci C, ada kunci D, kunci kita, kunci K. Kita kunci sendiri, ditolak, kecewa, aku gak mau ke gereja. Malah justru aku diterimanya, bukan di PAW, karena bukan talenta aku. Aku diterimanya di bagian pelayanan yang lain yang sifatnya mungkin lebih tidak tampil, tapi lebih teknis. Whatever it is. Orang yang aktif spiritnya akan berkata, yes, so long that you use me, oh God. Selama kau memakai aku. Kita akan pilih-pilih. Musa gak pilih-pilih. Dia dapat job baru dari Roh Kudus. Ngasih minum mbek-mbek. Bukan sebagai gembala. Hari ini kata gembala itu kan notabene public figure. Ini bukan gembala itu, ini gembala kambing tenan. Ini Musa kasih minum kepada kambing domba, tuangkan air ke palungan. Dan dia melayani tanpa pamrih, jangan pilih-pilih, jangan tebang pilih. Apapun kebutuhan yang tiba-tiba Tuhan kirim di depanmu, isi itu. Apapun pelayanan yang di depan Anda diterima oleh Tuhan, terimalah. Apapun pekerjaan, jika ada di sini yang kehilangan pekerjaan, yang ditawarkan kepadamu, jangan gengsi. Selama itu benar-benar dari Tuhan dan hasil doamu, jangan berkata, loh kok begini hasilnya. Aku doa minta itu. Apa yang Tuhan kasih, ambil itu. Mungkin bukan sesuatu yang Anda sukai, tapi belajar cintai pekerjaan apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kita punya spirit seperti ini,
Berkat akan senantiasa datang dalam kehidupan kita. Berkat itu ternyata bukan materi. Berkat itu tekad hati untuk aktif di dalam rencana Allah. Dan orang seperti ini tidak akan Tuhan biarkan ada satu episode yang missing dan hilang dalam hidupnya. Kita lihat ya, tiba-tiba terjadi satu new action. Kita melihat bergulirlah rencana Allah dalam diri Musa. Anda tidak mau hidupnya stagnan, hatimu jangan stuck. Kita lihat di ayat 18 ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, Rehuel Yetro, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Ayat 18, Musa nggak tahu. Musa hanya bantu tanpa pamrih. Tapi Musa nggak ngerti kejadian di rumah. Karena Musa kan nggak maha tahu. Ini kejadian ayat 18. Musa tidak melihat. Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami. Dan memberi minum kambing domba. Siapa penulis kitab Keluaran? Kan sudah ikut sekolah Alkitab dalam sehari. Musa. Musa katanya nggak tahu kok bisa nulis begini. Kan dia nikahi anaknya Rehuel. Dia cerita, lu tahu nggak hari itu lu bantu gua, kamu bantu aku. Itu pulang papa marahi kita. Aku dimarahi, cici dimarahi, adik dimarahi, 7 perempuan kan. Mana orang yang bantu kamu kok nggak at least gitu loh. Mana sopan santunmu? Kok kamu nggak ajak dia datang ke rumah, kasih minum kayak, oh iya aku langsung pandang-pandangan sama Sausau. Langsung aku pandang-pandangan sama kakak adikku, iya ya apa sih kita ini, orang udah tolong kita, meresikokan dirinya, itu bisa digebukin rame-rame sama para gembala, itu orang asing lagi. Kita kok nggak tawarin dia teh kek atau minum atau gimana, kita semua tahu dia itu adalah seorang pengunjung dan dia nggak punya tempat tinggal. Iya ya, jadi Musa diceritai, karena Musa berakhir menikahi. Musa mungkin waktu dengar cerita istrinya sebelum nanti dicatat dalam cerita, dia berkata, Tuhan, ternyata tindakan iman sederhana, mengambil lowongan yang ada. Tindakan iman atau tindakan kasih yang kecil menolong seseorang tanpa pikir yang macam-macam, nanti aku dapat makan, dapat istri, nggak ada. Ternyata ketika aku sekarang jobless, di depan ada ministry, ada kesempatan untuk melayani, aku ambil itu. Bukan sebagai pembuktian diri untuk mengisi kekosonganku, ministry adalah ministry. Pekerjaan di dunia adalah pekerjaan dunia, dua-dua adalah pelayanan, tapi jangan kau bingungkan. Jangan sampai kita tidak punya pekerjaan sekarang di dalam pelayanan, kita minta pengakuan, jangan, pisahkan. Masing-masing kudus untuk Tuhan. Semua ada perannya dalam kehidupanmu. Musa tidak nyangka tindakan kasih. Aku ini jobless, gak punya pekerjaan, gak punya status, tapi tiba-tiba di depan ada satu kebutuhan. Kebutuhan jemaat, kebutuhan manusia. Aku menawarkan diri, here I am, send me, ini aku lalu menjadi bagian dari solusi, bukan jadi masalah atau problema. Siapa ngerti, siapa sangka. Perbuatanku yang kecil itu Tuhan pandang sebagai mendahulukan kerajaan Allah. Segala sesuatu justru ditambahkan kepadaku. Wow, Musa berkata, sungguhan ya, Papa ngomong gitu. Iya, Papa Yetro ngomong gitu, Papa Rehuel. Ayat 19, jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ini membuktikan apa yang saya katakan tadi, bahwa Musa tidak sempat ganti baju ketika dia tahu perbuatannya ketahuan, yaitu membunuh seorang Mesir dan menyembunyikannya di dalam pasir. Dia lari, masih pakai bajunya. Musa tidak pakai baju sembarangan, itu baju kebesaran karena dia pangeran, dia bangsawan. Ayat 20, ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggil dia makan. Ya, ini saya sebut sebagai Middle Eastern Hospitality. Mau tahu nggak yang namanya hospitality itu paling bagus ada di 2 tempat di dunia ini, Asia dan Timur Tengah. Ya, hospitality bukan yang utama kalau di Perancis. Hospitality namanya dunia service itu, ini kekuatan kita orang Indonesia. Itu pada Asia. Dan Middle East lebih parah lagi. Lebih baik keluarganya mati daripada tamunya terbunuh. Itu lebih ngeri lagi, itu Middle East. Dan ini juga mengajarkan kepada kita harus ramah sama orang. Kalau kita kedapatan tamu, jangan buat Tuhan malu. Kalau tiba-tiba datang orang di sini pengunjung, semua kita di sini sudah di jemaat, lebih dari 2 kali datang, semua Anda sudah menjadi host. Orang Indonesia tidak boleh memungkiri kekuatannya. Justru yang menjadi penghalang kita terus untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu adalah rasa malu kita. Kita tuh shy, malu, tidak berani. Lebih baik kita itu tidak menjadi beda gitu, kalau bisa sama dengan semua, membuat kita boring, membuat kita membosankan. Jadi saya dorong semua jemaat di GMS Surabaya Timur. Kalau di sini kedatangan tamu, orang baru pertama kali hadir. Anda sudah lebih dari 2 kali hadir, Anda otomatis jadi kakak rohaninya. Ya. Tapi saya belum pernah dilengkapi. Gimana? Ayo sini datang di MSC, kami lengkapi. Semua kita harus punya hospitality seperti orang-orang di perjanjian lama. Nah,
Singkat cerita, akhirnya di ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuela, Sipora anaknya kepada Musa. Ayat 21 dan 22 ini saya mau jelaskan sesuatu di sini, penting sekali. Musa seperti saya katakan tadi, ketika dia terhilang, Tuhan buat dia landing dan mendarat di rumah seorang yang takut akan Allah, keturunan Abraham. Tahukah Anda bahwa ketika kita dalam masalah, justru jangan jauh dari gereja dan dari orang-orang benar. Ketika kita dalam problema, apapun problemamu, dosa, gagal dalam bisnis, rumah tangga yang berantakan, atau mungkin depresi yang tiba-tiba kau alami, dari stres mungkin atau dari menyimpan kesalahan orang, lama-lama tiba-tiba seperti linglung, tiba-tiba panik sendiri, tiba-tiba seperti apapun juga, terbukalah. Sebab setiap masalah harus membuat kita landing di tengah-tengah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Makanya itu kalau bisa, setiap family itu berfungsi, jangan ada keluarga yang disfungsional. Makanya kalau bergereja itu jangan hanya papa atau hanya mama. Semua, anak-anaknya setiap linear. Yang anak-anak muda pergi ke Army of God, yang kecil pergi ke Eagle Kids. Kenapa? Keluarga itu harus dibangun bersama, tidak bisa hanya papa atau mama, hanya anaknya. Harus barengan. Sebab nanti keluarga itu akan jadi payung saat hujan. Bahkan lebih dari sekedar untuk keluarga itu. Karena Alkitab berkata, seperti biji sesawi waktu dia tumbuh menjadi tanaman yang paling besar. Nanti hewan-hewan liar pun akan bersarang padanya. Keluarga itu kalau utuh dalam Tuhan, dan semua masing-masing itu bertumbuh. Kalau bisa, papanya CGL, pemimpin Komsel, anaknya juga CGL, tapi Komsel di anak muda. Kan enak gitu. Nanti ada apa-apa, keluarga itu tempat yang selalu nyaman untuk berteduh. Dan juga bagi orang lain, bahkan tetangga-tetanggamu pun akan berteduh. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Ya iyalah, dia perlu. Di saat orang itu gelisah, tidak punya apa-apa. The only yang bisa menyelamatkan dia di situasi seperti itu adalah satu keluarga. Kalau bisa keluarga kandung. Kalau enggak keluarga rohani. Lebih baik lagi kedua-duanya. Keluarga kandung yang takut akan Tuhan. Keluarga rohani yang bisa mengerti. Jangan kau hadapi sendiri masalah apapun di hidupmu. Saya nggak berkata sedikit-sedikit minta tolong orang lain. Bukan. Tapi apalagi kalau kita merasa nggak kuat, jangan pernah menghadapi sendirian. Karena di dalam Tuhan kita tidak yatim piatu. Pasti ada keluarga yang Tuhan bangkitkan. Kalau bukan keluargamu sendiri, pasti ada keluarga rohani yang bisa mengerti situasi Anda. Yang bisa mengcover Anda. Jangan larinya ke dugem. Jangan ke alkohol, jangan ke narkoba, jangan kepada kehidupan yang salah. Nanti kalau masalahnya selesai, masalah baru keluar. Selalu tempat teduh dalam problema, ketika kita rasa hidup kita tamat sudah, itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Preferably, preferensinya adalah keluarga kandungnya juga demikian. Tapi keluarga kedua itu gereja, yang kadang-kadang menjadi keluarga pertama kalau keluarga kesatunya tidak berfungsi. Gereja dan your family. Kalau Anda dulu yang bertobat masuk gereja, menangkan sisa keluargamu. Supaya keluarga Anda itu menjadi landing. Menjadi tempat di mana ada damai sejahtera. Tapi kalau seumpamanya Anda satu keluarga sudah dalam gereja, bangunlah kerohanianmu bersama. Musa itu menemukan family. Di masa-masa paling kritis dalam hidupnya. Dia menemukan family dan Tuhan memberi dia family. Memberi dia keluarga. Ini bukan memberi pernikahan sebagai pelarian. Bukan. God gave Moses a God-fearing home. Makanya di gereja kita juga panggil orang-orang welcome home. Semoga di sini kau menemukan itu. Dan kita mempelajari sesuatu juga yang dikasih ke Musa, seorang putrinya bernama, siapa namanya? Rehuela Sipora. Saya kasih satu dua pewahyuan tentang ini. Papanya Rehuela namanya Rehuel. Anaknya namanya Rehuela. Ini kurang nama atau gimana? Itu kayak seperti misalnya anak perempuan saya kasih nama Filipiawati. Kan nggak lucu kan? Tapi dari sini kita mengerti sesuatu prinsip yang luar biasa. Bahwa Yitro mendidik anak-anak perempuannya. Ada 7 lagi. Ini agak sedikit beda dengan kebudayaan Totok yang merasa anak perempuan asal-asalan tidak apa-apa, anak laki yang harus dipersiapkan. Jangan salah loh, ini konsepnya. Rehuela adalah tangan kekuatan Rehuel.
yang dikasih Musa ini beruntung dapat anak perempuan yang dididik benar. Tahukah Anda bahwa Rehuela adalah seorang yang berkarakter? Dan nama selanjutnya dia Rehuela Sipora. Kata Sipora itu artinya apa? Tulis, Twitter. Kicauan. Berarti dia akan jadi istri yang cerewet. Memang dia istri yang cerewet. Karena kecerewetannya dan karena bibit bobot bebetnya, atasnya itu Imam Midian, atas lagi itu Abraham. Kepekaan itu ternyata turun loh secara kandung. Suatu hari Musa dalam perjalanan pergi ke Mesir untuk membebaskan orang Israel membawa tongkat ajaib di tangannya. Tongkat yang sama membelah Laut Merah. Di perjalanan di tengah jalan, Musa itu mau diambil nyawanya sama Tuhan. Di sini terjadi yang namanya firman ini menjadi bahan perdebatan di kalangan orang-orang Kristen. Sebenarnya simple, gara-gara Musa tidak menyunatkan anaknya. Anak istri kan dibawa sama Musa, tapi nanti sampai satu titik mereka dibawa pulang lagi karena Musa sedang menghadapi peperangan yang dahsyat sekali bagi bangsa Israel. Tapi singkat cerita di tengah jalan, si Twitter ini, this bird, ini Tweety ini, yang terus mipiki itu bahasa apa? Yang terus begini, terus ini sang suami ternyata berguna. Tahukah Anda kalau Anda merasa istri Anda cerewet, itu berkat. Oh, kok ketawanya gitu? Gara-gara istrimu cerewet, kau tidak jatuh dalam dosa. Gara-gara istrimu cerewet, lihat itu pakaianmu tidak compang-camping, rumahmu tertata daripada istri yang cuman pedicure, manicure. Twitter, itu adalah berkat. Itu berkat. Dia suatu hari cerewetin Musa. Saya nggak tahu apa sesungguhnya terjadi karena Alkitab berhenti sampai sana. Cuman berkata bahwa Allah hendak membunuhnya. Kata membunuh itu kasar kan, keras kan. Tapi beda kalau manusia itu pendosa, bunuh itu kejam. Allah membunuh itu artinya Allah mengizinkan hidupnya berakhir sampai sana aja. Kok aneh, Tuhan suruh dia pergi ke Mesir, kok di tengah-tengah jalan mau mengakhiri? Karena Musa tidak bisa KKN. Tuhan itu Allah perjanjian. Dia nggak bisa begini loh, punya dua standar. Dia mau pergi ke Mesir, mau bebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel ini mau dientaskan dari mentalitas perhambaan atau perbudakan. Kok dia sendiri nganggap enteng itu? Karena di perjanjian lama, perjanjian itu by sunat. Perjanjian baru, sunat hati, kulit katan itu dosa. Pertobatan cukup karena Yesus sudah mati, tidak perlu ada tanda fisik kecuali untuk kesehatan, silahkan. Tapi waktu itu Musa itu sudah tahu dari zaman papa mamanya, dia itu dididik sama Lewi dan Lewi kok. Dia tuh tahu hukum sunat itu, hukum Abraham itu Musa sangat tahu. Kenapa dia ulur ketika dia di Midian, dan waktu dia dapat anak Gersom ini dibiarkan, nggak disunat. Ya saya tahu sekarang kamu sudah tidak lagi berada bersama dengan orang Ibrani. Hanya karena kamu sudah tidak keliling sama orang Kristen, pergi jauh, ya, bisa jauh, mempertaruhkan nasib di negeri orang, belum ada gereja yang tetap. Bukan berarti kau tinggalkan prinsip-prinsip yang benar yang sudah diajarkan waktu kamu sejak muda. Hai Timotius, kau sudah tahu firman sejak zaman mama dan grandmamu Lois dan Unike. Kamu jangan tinggalkan. Orang Kristen itu tidak boleh dikit-dikit tinggalkan fondasinya. Karena fondasi yang ditanam oleh Tuhan itu kekal. Tuhan itu tunggu dia loh. Dan sudah sampai Musa sudah siap untuk membebaskan bangsa Israel. Dia pergi kembali ke Mesir itu dengan kapasitas berbeda sebagai utusan Allah. Kok masih di tengah jalan punya banyak kesempatan, tapi dia tidak menganggap kesabaran Tuhan itu sesuatu. Dia biarkan tunda-tunda, procrastinate dalam bahasa Inggrisnya. Artinya kalau bisa diulur kenapa sekarang? Dia ulur ketaatan untuk family-nya sendiri. Anak itu nggak disunat-sunat. Kan lucu ya. Kita bisa ngomong tentang Tuhan, bisa berdoa, anak nggak pernah dibaptis-baptis. Sampai umur 25 nggak pernah dibaptis. Gimana sih Papa? Apakah kau anggap itu guyonan perintah Tuhan? Anak juga dibiarin sampai umur 28, nggak apa-apa, nggak usah. Loh kenapa kita itu ngajari orang, ayo kamu harus takut akan Tuhan. Tapi anak kita sendiri kita tidak buru-buru untuk taat pada Roh Kudus. Anak kita biarkan di situ kita kecolongan. Tuhan tuh nunggu dibiarin. Akhirnya Tuhan ngamuk. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah Musa demam tinggi? Pas demam tinggi, si Twitter ini bermimpi. Karena dia punya kepekaan kan. Tuhan bisa bicara melalui jalan samping. Karena waktu itu belum zaman tahu Alkitab. Tuhan mungkin kasih mimpi, kalau kamu tidak sunat anakmu, Musa mati malam ini, demam tingginya itu akan bablas dan dia kejang, dia meninggal. Maka dia segera sunat anaknya dan dia tempelkan kulit katanya, menjijikkan sih. Dan dia berkata, kamulah
You are a blood bridegroom. Kamu adalah mempelai darah. Ini si Twitter menyelamatkan suaminya. Dia berdiri antara suami dengan Tuhan. Dia cerewet itu Musa. Kenapa kamu kok enggak begini? Kenapa kamu enggak begitu? Tidak heran karena dia adalah anak Imam Midian. Seorang ayah yang punya anak perempuan, dengarkan. Anda sedang dititipi oleh Tuhan. Seorang anak yang akan diserahkan pada seorang laki-laki. Anda harus didik dia dengan benar. Sehingga nanti dia menikah dengan suaminya, membawa kekuatanmu dalam jiwanya. Paham ya? Imam di Midian ini, kepekaannya turun ke Rehuela. Rehuel turun ke Rehuela. Kepekaannya, ketaatannya, detil-detilnya turun ke Sipora. Sehingga Musa itu beruntung bisa menikah dengan Rehuela Sipora. Why? Karena kekuatan papanya diturunkan ke anak ini. Kalau kita dapat anak perempuan, kita tidak pernah memilikinya. Kita dititipi Tuhan untuk suatu hari dikasih ke seorang pria. Makanya kita harus berdoa. Siapa yang akan menikahi anak perempuan kita harus sembahyang. Kalau Anda memperoleh anak perempuan, kalau belum telat, anak Anda masih kecil atau barusan di dalam kandungan, doakan. Aku berdoa, jangan hanya doakan untuk anak itu, aku doakan untuk jodohnya. Boleh nggak doain anak untuk jodohnya waktu dia masih ada di dalam kandungan? Oh, itu justru lebih bagus. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, kita juga nggak pernah memilikinya. Setiap anak laki, itu pemimpin dalam rumah. Kalau kita didik dia, kekuatan kita turun padanya, suatu hari kita harus serahkan dia ke Tuhan. Dia suatu hari jadi kepala keluarga, tidak di bawah kita. Kita serahkan itu ke Tuhan. Baik anak laki atau anak perempuan, kita tidak pernah memilikinya, kita hanya dititipi oleh Tuhan. Anak perempuan, kita gembleng, untuk kita serahkan kepada pria yang akan memilikinya. Anak laki-laki, kita gembleng supaya suatu hari kita serahkan ke tangan Tuhan yang akan memimpinnya. We never have sons or daughters. Karena kita semua hanyalah hamba-hamba Tuhan. Pahami sesuatu, hari itu Musa sangat-sangat beruntung dia bisa menikah dengan Rehuela Sipora. Karena ini anak perempuan adalah orang yang sangat-sangat peka kepada Tuhan. Berdoa, didiklah anak-anak perempuanmu, didiklah anak-anak laki-lakimu. Terakhir ayat 22, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Bahkan sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Anaknya Musa namanya Gersom. Dan dia berkata, aku telah garis bawah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Musa akhirnya bisa berdamai dengan dirinya dan masa lalunya. Dia menemukan identitas baru 40 tahun kemudian. Dia bukan orang Mesir lagi, dia udah ganti baju, dia ganti pakaian Midian, pakaian penggembalaan domba-dombanya. Dan dia juga tidak lagi tinggal di kalangan orang Ibrani, dia benar-benar seolah-olah putus hubungan dengan Israel sementara selama 40 tahun itu. You see, kalau Anda mau sembuh, Anda harus bisa berdamai dengan dirimu dan masa lalumu. Baru Tuhan memberimu masa depan, dan kalau apapun di masa lalumu dan masa kinimu itu sesuatu yang dari Roh Kudus, tidak akan hilang. 40 tahun kemudian Anda akan kembali dengan kapasitas yang berbeda. Tapi kita harus bisa menerima jati diri kita yang sekarang ini. Jangan hidup untuk masa depan, itu adalah iman. Jangan hidup di masa lalu, namanya trauma. Hiduplah di masa kini. This is my jati diri. Ya sudah, aku bangkrut. Aku dulu konglomerat. Tapi aku menolak punya mentalitas melarat. Aku hari ini melihat, apapun di depanku aku akan ambil dan aku akan bertanggung jawab dan bekerja sama dengan Tuhan. Apapun yang ada di depanku, aku pokoknya akan kerja keras. Dan aku belajar dari kesalahanku di masa lalu. If you can, kalau Anda bisa berdamai dengan dirimu sendiri, Tuhan akan menunjukkan padamu satu rencana, namanya rencana moving on. Allah akan memberimu the next plan of God. Rencana Allah yang sama dahsyatnya dengan masa lalu. Bahkan yang masa lalu semua dah hangus, yang kau kira sudah dikubur, itu kalau diserahkan ke Tuhan hari ini, itu bisa kembali. Kalau itu dari Roh Kudus, dia tidak pernah lari. Dan Musa bisa menerima keadaannya. Dan orang berkata selama 40 tahun itu adalah masa penantian Musa. Salah. Musa tidak menanti apa-apa. 40 tahun itu masa kerja. There is no such thing seperti masa penantian. Kita hanya punya masa kerja musiman. Waktu kita masih SD, itu masa kerja kita, sekolah. Meskipun semua kita tidak ingat zaman saya dulu atau SD, itu beda kurikulumnya, PSPB, siapa yang tahu. Itu apalin semua menteri, banyak itu, lalu ganti satu, pusing saya, dokter Andesnya, insinyurnya. Untung anak-anak sekarang nggak perlu mengingatin semua. Masih ingat nggak zaman-zaman itu? Iya Pak, Menteri tenaga wanita, menteri pertanian, menteri semuanya dokter Andes SH. Nggak boleh loh, salah SH-nya itu sudah dapat potong angka. SH diganti STH, sarjana hukum jadi sarjana teologi. Lari kemana? Repot toh dulu Pak. Itu masa perangmu, masa kerjamu. Saya masih ingat saya di drill sama mama saya, harus hafal. Dokter Andes SH.
Dalam hati saya bilang, besok saya nggak mau sekolah tinggi-tinggi supaya jangan banyak gelar menyusahkan orang. Itu masa perang. Hari ini Anda tanya, berguna bagi saya? Iya dan enggak? Enggak berguna sebab mereka semua sudah mati. Berguna bagi saya, bukan pengetahuannya, itu menerpa saya. Hari ini saya dalam pelayanan, nggak mudah nyerah SH-SH-nya. Kalau Anda sekarang masih single, itu masa kerjamu. Itu masa perangmu. Nanti kalau married, itu masa kerja, masa perangmu. Yang punya anak, itu masa kerja, masa perangmu. Percayalah, Anda punya anak, perang itu ada. Aku belum dikaruniai anak, udah 7 tahun, 14 tahun, 15 tahun menikah. Ya sudah, itu masa perangmu, itu masa indah, itu masa kerjamu. Nggak ada masa penantian, itu nggak ada. Musa tidak mengalami waiting years, working years ya. Ayo 5 poin saya kasih supaya kenyang semuanya pulang ke rumah. Apa aja yang kita bisa pelajari dari pelajaran hari ini sewaktu kita kira hidup kita tamat sudah. Number 1, masih ada kasih karunia untuk orang gagal dan salah. Ini jangan kau ragu. Rugi jadi orang Kristen gak percaya ini. Rugi bener. Karena dalam Kristus ada satu produk yang tidak dimiliki oleh tempat lain dimanapun juga. Living hope. Yesus mati itu kan supaya ada living hope. Nah kalau orang Kristen udah percaya Yesus pikul salib lalu gak percaya ini. Itu sama dengan orang sudah beli tapi produknya tidak diambil kembali. Tidak diterima. Living hope. Ikut Yesus sudah usah kita motivasi materi apa. Itu pemeliharaan Allah, itu biar urusan Tuhan. But you must refuse to be hopeless. Masih ada kasih karunia untuk orang yang gagal dan salah. Masa bisa Pastor Philip, orang sudah segagal aku? Bisa. Ada yang sudah melewati Musa? Belum. Bisa nggak sehancur, segagal orang seperti aku ini masih bisa pulih? Bisa. Bisa. Yesusku tidak mati. 2. Jangan melamun terlalu lama. Segera bangkit. Lihat kebutuhan berikutnya. Lihat lowongan berikutnya. Lihat kerjaan berikutnya. Lihat tawaran berikutnya. Move. Langsung. Tidak usah tanya Tuhan, Tuhan aku minta tanda. Cepat dan cekatan. Gerak cepat. Berdiri, langsung bangkit. Lakukan sesuatu. Dari situ akan ada to be continued dalam rencana Allah dalam hidupmu. Stagnan tidak stagnan, tergantung langkah kakimu. 3. Carilah kebutuhan dan lowongan berikutnya untuk diisi itu tadi. Lanjutan tadi ya. Kalau ngelamun jangan lama-lama ya, habis ini ya. Nggak usah. Kalau Anda melakukan sesuatu kesalahan, udah belajar dari itu, udah akui kepada siapa yang Anda rugikan, Anda sudah ganti rugi sebisanya, udah, Anda nggak perlu pukul-pukul dada lagi, nggak perlu. Don't waste 5 minutes, 5 menit untuk meratapi. Bangkit, cari kebutuhan lowongan berikutnya. 4. Carilah keluarga yang bisa mengerti dan mendukung kita. Find yourself a family. Oh, berarti cari jodoh, bukan. Jodoh nanti dari Tuhan tentunya pada waktunya. Tetapi ini bicara tentang komunitas yang bisa support you. Itu penting sekali. Tapi cari orang yang bisa mendoakan dan memberi Anda advice yang sehat. Tapi hati-hati jangan manfaatkan. Kalau Anda menemukan itu, biasanya langkah pertama mujizat dalam hidupmu. Tidak tentu Tuhan akan pakai orang-orang tersebut, komunitasmu. Tuhan bisa pakai orang-orang lain. Supaya jangan Anda campur baurkan. CG bukan tempat untuk pinjam-meminjam. CG juga bukan tempat untuk orang tarik-tarikan bisnis. Bukan. Justru nanti Tuhan akan tutup keranmu di luar kalau kita lakukan itu. Tapi kalau kita sama kerajaan sorga itu murni, nanti Tuhan buka kerannya itu di luar itu. Tahukah Allah adalah Allah yang sama yang memindahkan harta orang fasik ke orang benar? Tahukah devisa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu? Itu tidak harus datang dari komunitas yang memberimu rasa aman. Tapi Tuhan itu bisa bawa devisa dari luar. Tuhan itu adalah ahlinya memindahkan harta karun tersembunyi dari seberang lautan kepadamu. Carilah keluarga yang bisa mengerti dan mendukung kita. Kalau masalah kita money, jangan cari money dulu. Cari jalan yang benar. Tuntun aku. Minta akuntabilitas atau minta pertanggungjawaban kita. Benar-benar di hadapan Tuhan. Bangun jalur sehat. 4, 5. Terakhir, syukuri dan kerjakanlah apa yang ada pada kita. Peduli amat apapun yang ada di depan. Kerjakan itu. Percayalah, Dia adalah Allahnya 5 roti dan 2 ikan. Yang bisa memberi makan 5.000 orang. Itu heran. Lihat ya, 5 roti 2 ikan. Anggaplah 7 item di sini. Situ 5.000 kepala, perutnya lapar sekali. Kok bisa ya 7 menutup kebutuhan 5.000? Saya enggak ngerti. Dan 7 itu tetap utuh. Itulah toko kecilmu. Kok bisa ya 7 ini 5.000? Kalau ini dijual pun amblas, disembelih, ditumbalkan pun enggak bisa nutup itu.
Tapi ada sesuatu yang ngalir terus. Karena aku hanya kelola sebaik mungkin 5 roti 2 ikanku. Ngalir terus, tiba-tiba menoleh suatu hari. Berapa tahun kemudian misalnya, kalau bukan berapa bulan, Anda menoleh, loh kok bisa nutup ya? Nggak ada matematikanya. Prinsipnya ada, itu nomor 5 tadi. Kelola saja yang ada di tanganmu. Anda akan terkejut nanti itu gimana memberi makan. Dan itu nanti setiap tahun, tutup bukunya bisa klop, 5 tahun kemudian. Ya, saya realistis misalnya, kalau bukan 5 bulan. Anda terkejut, bahkan ini pun kalau disembeli pun tidak bisa nutup itu. Kok bisa lewat ini? Tuhan menutupnya. Saya tidak tahu, pada saat itu jangan beritahu rumus. Saksikan aja kebaikan Tuhan, karena Tuhan kita itu nyata. Dan Tuhan masih bisa lakukan hal itu di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri.